warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di podcast kita. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Gina bakal menemani kalian di podcast kali ini. Tapi aku nggak sendirian nih, karena aku bareng teman-teman aku yang kece. Siapakah mereka? Oke, kalian boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo Sobat Ekonomi, kenalin aku Dona. Dan aku Jara. Halo Jara dan Dona, apa kabar Halo. nih? Alhamdulillah ya baik, walaupun masih sedikit batuk. Aku juga alhamdulillah baik. Gina gimana? Alhamdulillah baik. Oke nih, udah siap belum Jara dan Dona menemani aku di podcast kali ini? Udah siap banget dong ya. Sama siap banget. Oke, pada podcast kali ini kita bakal bahas tentang investasi. Yang mana investasi yaitu pembelian barang-barang yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk penambahan modal. Nah, pada kali ini investasi yang lebih spesifiknya yaitu yang di Eropa Barat. Kita juga bakal bahas tentang pengaruhnya, dampaknya, hubungannya dengan Indonesia itu apa dan bagaimana. Nah, untuk selanjutnya aku bakal nanya nih ke Dona sama juga Jara, kenapa sih kita milih isu ini untuk dibahas pada podcast kali ini? Oke, jadi kenapa alasan kita untuk milih isu investasi di Eropa Barat ini? Karena kita tahu sekarang investasi di Eropa Barat ini sedang mengalami penurunan karena adanya ketidakpastian Brexit. For your information guys, Brexit itu Britain dan exit, yang dimana proses keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Nah, karena ada Brexit dan gejolak energi tersebut, investasi di negara Eropa Barat menjadi turun, sehingga para investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri enggan untuk melakukan investasi di Eropa Barat. Nah, dari masalah-masalah itu juga ternyata tuh ada pengaruhnya juga ke Indonesia. Pengaruhnya itu ngebuat ekspor bahan baku Indonesia itu jadi turun. Salah satunya itu ekspor minyak kelapa sawit. Oke, jadi karena adanya perang itu investasi di Eropa Barat jadi turun ya, dan itu berpengaruh juga ke Indonesia, Betul ke banget. barang-barang ekspor. Ya, betul banget Gin. Jadi kita juga udah research ke beberapa sumber-sumber terpercaya, contohnya kayak website dari World Bank pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Betul. Jadi setelah kita cari nih data-datanya, ternyata emang ada beberapa negara tuh yang investasinya turun, kayak Perancis, Austria, Belgia, bahkan sampai Inggris pun juga turun. Oke, berarti investasi di Eropa turun itu udah berdasarkan data-data yang dari web sumber resminya itu ya. Nah, aku mau nanya nih ke kalian, ada nggak sih faktor penyebab lainnya selain perang tadi yang menyebabkan investasi di Eropa Barat itu turun? Faktor lainnya itu faktor suku bunga juga ngaruh sih, karena kalau suku bunganya tinggi itu kan orang jadi malas ya berinvestasi, sedangkan kalau suku bunganya rendah orang justru berlomba-lomba untuk investasi. Nah, ini juga selaras sama teori Keynes yang bilang kalau suku bunganya tinggi orang tuh malah lebih milih nanam modal di bank bukan untuk berinvestasi. Oh iya, selain faktor suku bunga yang tadi dibilang Jara, ada juga faktor lainnya Ji, seperti faktor konsumsi. Kita tahu di mana tingkat konsumsi itu sangat berpengaruh sama tingkat investasi. Kalau misalnya konsumsinya naik, itu masyarakat akan menunda investasi. Jadi uangnya tuh mereka tahan buat konsumsi mereka. Hal ini selaras dengan teorinya Franco. Franco bilang kalau besarnya konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tapi juga dipengaruhi oleh kekayaan yang mereka miliki, misalnya kayak investasi. Jadi kita tahu sekarang kalau misalnya tingkat konsumsi sama investasi ini saling berkaitan. Misalnya tingkat konsumsinya naik, tingkat investasinya akan turun, seperti itu. Oke, jadi dari menurut Dona dan juga Jara itu ada faktor penyebab lainnya guys, yaitu suku bunga yang tinggi dan juga konsumsi yang tinggi. Nah, tadi kan berdasarkan teori ya. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, ada nggak sih data pendukung yang menyatakan kalau suku bunga dan juga konsumsi itu memang berpengaruh terhadap investasi?
Tentunya ada dong Gin. Jadi kita udah ngelakuin pengujian sama data-data yang kita miliki. Di situ hasilnya sebesar untuk faktor suku bunga itu sebesar 0,391. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap 1% kenaikan dari suku bunga akan menyebabkan penurunan investasi sebesar 0,391 dengan asumsi variabel lain yang tetap ya. Dan untuk sedangkan konsumsi itu besarnya 10,795. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan dari 1% dari konsumsi akan menyebabkan penurunan investasi sebesar 10,795 dengan asumsi variabel lain juga dianggap tetap. Nah, kita juga bisa lihat dari statistikanya. Jadi bahwa variabel suku bunga itu lebih besar daripada tabel. Ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga itu berpengaruh terhadap investasi dan menunjukkan hubungan yang negatif. Sedangkan variabel konsumsi itu juga lebih besar daripada tabel yang menunjukkan bahwa variabel konsumsi berpengaruh terhadap investasi dan menunjukkan hubungan yang negatif. Wah, penjelasannya tuh oke banget ya dan jelas banget. Makasih nih Jara dan juga Dona. Jadi kesimpulannya memang ada pengaruh ya dari suku bunga dan juga konsumsi terhadap Ya, investasi. Tapi betul. pengaruhnya itu negatif. Iya. Nah, oke, sekarang aku minta dari kalian buat menyampaikan kesimpulan dari podcast kali ini nih. Boleh dari Jara sama Dona, siapa dulu nih yang mau duluan? Oke Gin, jadi teman-teman semua, kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik podcast pada hari ini yaitu penurunan investasi di negara Eropa Barat. Yang kita tahu penyebabnya yaitu karena adanya perang. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti faktor suku bunga dan faktor konsumsi. Faktor suku bunga dan faktor konsumsi tersebut sudah kita uji dan sudah terbukti bahwa hasilnya berpengaruh terhadap investasi. Jadi penurunan investasi di negara Eropa Barat ini menyebabkan tingkat suku bunga dan tingkat konsumsi menjadi tinggi. Nah, dari masalah-masalah tadi itu ternyata juga berdampak ke Indonesia, terutama ke ekspor bahan baku Indonesia. Salah satunya itu ekspor minyak kelapa sawit. Oke, jadi itu penjelasannya wah sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Terima kasih Dona dan juga Jara. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru buat sobat-sobat ekonomi semua. Makasih banyak juga kepada sobat-sobat ekonomi yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jadi podcast kita sampai di sini saja dan sampai jumpa. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa.